Asal kulihat senyummu hari ini, mendengar keluhmu malam nanti. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati syurang terjalnya dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E2 TI 18 ingin mempresentasikan tentang penelitian perancangan alat bantu kloset duduk untuk aktivitas buang air besar dalam rangka memenuhi tugas praktikum APK 2. Oke, untuk objek penelitian kita atau kelompok kami dari kelompok E2 adalah dalam penggunaan toilet. Jadi kebiasaan orang menggunakan toilet dan kita coba untuk mengakomodir dua kebiasaan tersebut. Nah, kita tahu bahwa toilet itu ada dua jenis, yaitu toilet yang jongkok dan toilet yang duduk. Kalau toilet yang jongkok identik dengan budaya timur. Pada dasarnya arsitek itu mendesain toilet jongkok itu dulu dari budaya Asia dan sebagian di daerah Timur Tengah. Nah, toilet jongkok ini dianggap yang lebih sehat karena tidak gampang tercemar oleh bakteri dan virus. Kalau toilet duduk itu mengadopsi gaya barat atau budaya barat yang ada di Eropa dan Amerika dan dianggap lebih mewah. Jadi dari kelompok kami ingin mengakomodir dua kepentingan tersebut. Sejauh mana dari dua toilet tersebut bisa kita matchkan atau kita sinkronkan. Jadi orang yang kalau di budaya di Indonesia kan orang menggunakan toilet itu ada yang kebiasaan duduk dan jongkok. Nah, kita akan membuat desain toilet atau alat bantu untuk toilet yang multifungsi. Dari hasil kuesioner yang kita berikan kepada 40 responden, mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaannya, jika kalian sedang berada di tempat umum dan dengan kondisi ingin buang air besar ataupun kecil, bersediakah kalian menggunakan kloset umum? Hasilnya adalah 80% orang mau menggunakan toilet umum dan 20% sisanya tidak mau menggunakan toilet umum. Yang kedua, data hasil kuesioner pemilihan kloset duduk dan jongkok. Jika untuk kenyamanan pada saat buang air besar ataupun kecil, lebih nyaman menggunakan kloset jongkok ataupun duduk. Dan kita telah melakukan kuesioner, menyebarkan kuesioner dan hasilnya ternyata 70% orang menggunakan toilet jongkok dan sisanya adalah menggunakan toilet duduk. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tadi saya menjelaskan tentang pengolahan data antropometri. Saya jelaskan ulang, masalah data antropometri adalah studi yang mengukur tentang ukuran panjang tubuh manusia. Di mana di sini data yang kita gunakan adalah data D19 atau data untuk mengukur panjang pinggul dan data D30 atau data untuk mengukur panjang telapak kaki. Panjang untuk pinggul D19 ini bertujuan untuk mengukur lebar dari pijakan kaki yang akan kita gunakan pada kloset tersebut. Sedangkan telapak kaki adalah panjang dari dudukan pijakan kita yang akan kita gunakan. Langsung saja kita akan masuk ke data antropometri D19. Datanya yang telah kita himpun dari kuesioner yang paling sempat kita sebar. Data sebagai berikut. Ini. Kemudian ini adalah data D30 atau panjang kaki, dimensi panjang kaki. Datanya adalah sekian dari hasil kuesioner kemarin. Kemudian langsung saja kita memasuki pengolahan data. Data yang kita olah dari data 19 dan D30 itu kita olah menggunakan 4 tahap, yaitu uji kecukupan data, uji kenormalan data, uji keseragaman, dan kita harus menentukan persentilnya. Untuk tahap yang pertama adalah uji kecukupan data. Untuk uji kecukupan data ini berfungsi untuk mengetahui apakah data yang kita punya itu cukup atau tidak berdasarkan hitungan kita yang disesuaikan dengan tingkat kepercayaan dan tingkat ketelitian yang kita tentukan. Untuk hal ini kita menentukan bahwa tingkat kepercayaannya adalah 95% dengan tingkat ketelitiannya adalah 5%.
setelah kami hitung kemarin, untuk data D19, data dikatakan cukup karena data lebih besar daripada data yang diperlukan. Data yang kita miliki adalah 40 data, dan data yang diperlukan seharusnya menurut hitungan adalah hanya 21,53. Kemudian data D30 hasilnya sama. Data yang dikatakan cukup karena data yang kita miliki adalah 40 dan data yang diperlukan adalah hanya 27,44, sehingga data dikatakan semuanya cukup. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini pembahasan saya yaitu tentang uji kenormalan data. Fungsinya untuk mengetahui apakah data normal atau tidak. Data dikatakan normal apabila nilai C hitung lebih kecil daripada nilai C data. Proses pengolahannya, data diubah menjadi tabel distribusi frekuensi, di mana terdapat range, banyaknya kelas interval, dan panjang kelas interval. Dari tabel tersebut dapat diperoleh juga simpangan baku dan nilai rata-rata. Ya, ini adalah tabel dari distribusi frekuensi data D19 dan juga data D30. Ini adalah masing-masing kelasnya dan juga masing-masing range. Ini ada nilai FI, FK, ini adalah frekuensi kumulatif, dan lain-lain. Dan ini juga sama, ini masing-masing kelasnya dan juga masing-masing range. Frekuensi kumulatif, nilai XI, dan lain-lain. Selanjutnya, hasil dari distribusi frekuensi untuk data D19 mendapatkan nilai simpangan baku atau S sebesar 6,469, sedangkan untuk rata-ratanya yaitu 55. Pada hasil D30 simpangan baku sebesar 1,121 dengan nilai rata-rata 25,325. Hasil dari perhitungan dengan tabel distribusi frekuensi digunakan untuk mencari tabel distribusi Z normal. Hasil dari distribusi Z normal tersebut disebut nilai C yang nantinya dibandingkan dengan nilai C tabel. Ya, ini adalah tabel distribusi Z pada data D19 dan juga data D30. Ini sama seperti tabel-tabel sebelumnya, ini adalah masing-masing kelas dan juga ini ada masing-masing range. Sebelumnya telah dihitung nilai ZLCL, ZUCL, dan lain-lain, sehingga didapatkan nilai C untuk data D19 dan juga nilai C untuk data D30. Nah, untuk hasil perhitungan nilai distribusi Z pada data D19, nilai C hitung didapatkan 4,84, sedangkan pada C tabel yaitu 7,81. Sedangkan untuk data D30 nilai C hitung yaitu 5,5. Nilai pada C tabelnya yaitu 5,99. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai C hitung lebih kecil dari nilai C tabel, itu artinya data berdistribusi normal. Ya, selanjutnya ada uji keseragaman data. Uji keseragaman data ini berfungsi untuk mengetahui apakah data tersebut seragam atau dalam batas kontrol yang sudah dihitung. Apabila terdapat data yang di luar batas, maka data dikeluarkan dan dibuang serta dihitung ulang. Dalam uji ini terdapat uji rata-rata. Uji ini menghitung rata-rata subgrup, standar deviasi dari distribusi nilai rata-rata subgrup. Hasil perhitungan tersebut diolah sehingga didapat batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Kemudian untuk D19 nilai rata-rata subgrupnya 4,825, standar deviasinya 6,58, standar deviasi dari distribusi nilai rata-rata subgrup 3,29, BKA-nya 64,7, BKB-nya 44,9. Berikut merupakan gambar dari grafik uji keseragaman data D19. Kemudian untuk D30 rata-rata subgrupnya nilainya 25,175, standar deviasinya 0,54, standar deviasi dari distribusi nilai rata-rata subgrupnya 0,54, BKA-nya 26,8, BKB-nya 23,5. Berikut merupakan gambar dari grafik uji keseragaman data D30. Untuk nilai persentil, data kelompok bergolong dipakai guna menentukan nilai persentil pada suatu data kelompok. Kemudian untuk D19 menggunakan persentil 10. Letak persentil 10 di kelas interval 1 itu range-nya 42 sampai 45, maka nilai persentil 10 dari D19 adalah 44
44,7. Kemudian untuk D30 nya menggunakan persentil 90, letak persentil 90 di kelas interval ke-6, range-nya 26 sampai 26,5. Nilai persentil dari 90 dari D30 adalah 26,4. Berikutnya akan dijelaskan hasil rancangan. Dari hasil pengolahan data, didapatkan ukuran desain kloset sebagai berikut. Yang pertama, data persentil dari D19 yaitu 44,7 yang digunakan untuk lebar pinggul. Dan yang kedua, persentil D30 yaitu 26,4 digunakan untuk mengukur panjang dan lebar pijakan. Dari pembahasan semuanya dapat disimpulkan, dalam perencanaan desain yang ergonomis, peralatan yang dibutuhkan yaitu meteran, penggaris 50 cm, pita ukur, laptop, dan buku catatan. Yang kedua dapat disimpulkan dari data antropometri tidak semua dimensi bagian tubuh sesuai dengan ukuran produk. Maka diperlukannya juga analisis mengapa dimensi tubuh yang dipilih menjadi pusat pengukuran. Yang ketiga, dimensi alat ukur atau lifter yang digunakan pada kloset duduk dengan memperhatikan data antropometri memiliki lebar pinggul yaitu 44,7 cm dan untuk panjang dan lebar pijakan yaitu 26,4 cm. Demikian presentasi dari penelitian kelompok E2. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Nana Radiana dan Ibu Septi selaku dosen pengampu mata kuliah PK2 dan juga para asisten dosen yang telah membantu dalam penelitian ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Unity. Salam Unity. Salam Unity. Malam nanti saat semua terjelas arahnya